Halo, my name is Felicia Julia. Kita jumpa lagi di room saya. Semoga bahagia selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Semangat berjuang, oke? Dan karena aku ini memasak tom yum goong, jadi kita persiapkan bahan-bahannya. Dan paling praktis itu aku membeli langsung Xiaofood produk yang sudah jadi. Jadi ini berbagai macam varian, ada 7-8 macam Xiaofood dan membeli bakwan, jeruk nipis, daun bawang, daun jeruk, tomat, dan bumbu tom yum goong. Karena aku nggak bisa pakai bumbu tom yum goong, mari kita bikin tom yum goong. Tapi ini versi Felicia Julia. Maaf, ini pertama kalinya aku bikin tom yum goong di hadapan permisa, di hadapan besti-besti aku yang paling cantik, paling ganteng sedunia. Oke, kita mulai masak. Siapkan panci karena aku nggak punya panci yang agak kecil, jadi panci ya dalam keadaan kosong. Oke, kita panaskan. Kemudian kita siapkan air sesuai selera. Masukkan dalam panci. Oke. Setelah itu panaskan api. Kemudian aku akan memakai bumbu yang sudah jadi, terserah merek bumbu apa, yang penting bumbu tom yum goong. Oke? Karena memasak bumbu tom yum goong juga. Buka dulu bumbu tom yum goong. Ternyata ini cuma bungkusnya aja. Sebenarnya kayak gini bumbunya. Sama kayak bumbu jadiannya ada di pasar atau di swalayan, oke? Kemudian persiapkan semua bahan-bahan Xiaofood. Masukkan dulu bakwan atau bakso atau ayam sesuai selera, topping cumi-cumi, kepiting, suka-suka lu ya. Ini sebenarnya bakwan sudah matang, tapi karena aku masak ini merebusnya lagi karena aku takutnya orang penjual di mana-mana itu kan setengah matang. Jadi kita masukkan, dicuci bersih dulu sebelumnya. Dicuci bersih dulu. Kemudian masukkan bahan-bahan Xiaofood yang sudah dibeli jadi satu. Kalau banyak yang kiloan, banyak yang sudah tersedia, banyak yang langsung sasetan. Karena ini bakso mix max itu campuran. Jadi lihat ada macam-macam baksonya. Ada bentuk seperti ini, ada bentuk udang, entah ini model kerucut, bakso ikan. Seperti ini juga ada. Terus ada lagi ini kerucut oranye. Oke, mari kita masukkan semua bahan-bahan, tapi sebelumnya kita cuci bersih dulu bahan-bahannya. Kita cuci bersih. Semua dimasukkan ya. Sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci rebusan. Jadi ini seperti ini, oke? Direbus dulu apinya. Dan biasanya membutuhkan waktu 5 menit saja. Karena apa? Bakso ikan kan sudah matang, apapun sudah matang. Cuma kan kalau kita masaknya kan kita harus matangin lagi, kita rebus lagi supaya sehat. Jadi tunggu rebusan dulu.
Ditunggu 5 menit ya. Ini kertasnya. Mungkin kulitnya udah budidayakan untuk melihat nonton sampai akhir. Karena kalau setiap kali aku menjawab one by one gak selesai masaanku. Maksimal 5 menit. Daripada menunggu matang, kita persiapkan bahan-bahan yang lain. Kamu kalau lagi nonton orang, tolong dilihat dari awal, didengarkan telinganya, jangan banyak komentar, oke? Pertama-tama itu kita masukkan daun bawang, dipotong, tapi dipotong sesuai selera. Daun bawang sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong sesuai selera. Tuh, kalian dengar aku mengirisnya. Kayaknya gurih banget kan bawangnya. Dengar nggak bunyinya? Kemudian jeruk perut kita potong jadi 2. Jeruk perut pilih yang gemuk supaya kalau diperas itu keluar airnya. Jadi yang gemuk-gemuk. Oke, dan bijinya ini dibuang, bijinya dibuang. Bijinya dibuang, oke. Oke. Begitu juga tomat. Dipotong, dibelah sesuai selera lu. Oke. Nah, karena sudah menunggu, ini jeruk perut, tomat, dan daun bawang. Halo Cece. Setelah kalau aku biasanya sih kalau air kan banyak kolesterol yang kita buang, yang kita rebus, jadi baiknya kita buang airnya.
untuk ganti air yang baru. Itu kalau aku sih, jangan hemat LPG ibu-ibu, mama, tapi hasilnya bawa penyakit. Karena kita nggak tahu tangan orang itu, yang pakai kan orang jualan tangan orang. Jadi takutnya bermasalah sama kesehatan, oke? Jadi harus dibuang dulu. Ini khusus seafood semua. Ini khusus seafood. Setelah itu selesai. Halo juga. Setelah itu kalau sudah selesai, kita buang air busanya dulu. Kita buang airnya, dibuang. Jadi lihat ini bersih, gak ada air, ke? Ini air bersih, ini panci bersih. Kemudian persiapkan air yang baru. Ini kosong. Oke. Hati-hati lu sayang. Kemudian bumbu. Terserah mau ngulek atau beli bumbu jajian. Terserah, di mana-mana ada banyak jual juga. Jadi masukkan bumbu. Masukkan bumbu dalam pancinya. Terus karena sayang kan ini ada sisanya, kita kasih air supaya dipakai. Nah bumbunya ini masih kental, jadi masukkan ke dalam tempatnya panci supaya bisa menyatu. Supaya bisa menyatu pasangan suami istri. Kemudian dia aduk. Karena hari ini aku nggak ikutan puasa, nggak berpuasa juga, jadi bisa mencicipi masak. Hari ini kan hari Sabtu, jadi kita cicipi dulu rasanya gimana, bumbunya itu lengket atau gimana. Oke, dan ingat ya mama, kalau masak ya usahakan kalau masak mencicipi makanan itu jarang dari langsung begini-begini. Meskipun itu dimakan untuk suamimu, istrimu, atau mertua lu, anakmu, itu kesannya jorok. Jadi kalau mau mencicipi makanan gunakan sendok. Karena cuma sendok itu dari mulut kamu aja, dan cara menuangkan itu seperti ini. Oke. Mantap. Tapi karena kurang bumbunya, karena airnya banyak, jadi aku pakai bumbu satu lagi. Karena aku suka yang kental, aku nggak suka yang apa cemek-cemek, aku nggak suka yang kental. Oke, bumbunya ada 2, jadi oke, kita buka bumbunya. Kita buka, kita tuangkan tempatnya.
Bukan rasanya gitu dong sayang, rasa kasih sayang kan, kasih sayang kita berdua. Oke, setelah itu ini airnya. Ini airnya kita tuangkan untuk sebelum dibuang, sayang banget buang. Kemudian masukkan daun bawang. Daun bawang. Oke, daun bawang. Kemudian masukkan daun jeruk. 3 potong daun jeruk. 1, 2, dan 3. Oke. 3 daun jeruk. Tapi sesuai selera, dicuci bersih dulu masukkan. Kita tunggu 5 menit sampai airnya mendidih. Karena kan kita sudah merebut bahan seafood, sudah mendidih, jadi jangan langsung dimasukkan seafood, bisa hancur. Bisa hancur nanti bukan lagi seafood, tapi mainkan seperti kita makan bubur. Jadi 2 kali air rebusan, 1 air rebusan harus selalu dibuang. Bukan hanya seafood, lu merebus ayam, merebus daging sapi, babi, rebusan pertama harus dibuang karena banyak lemak-lemak. Bisa bikin orang kolesterol, darah tinggi, jantung, asam urat, banyak penyakit datang. Jangan menghemat LPG, jangan menghemat air, jangan menghemat apa, karena kesehatan itu penting, apalagi untuk makan dan keluarga tercinta. Dah. Kemudian berikan jeruk nipis, karena aku suka banget jeruk nipis ya, tapi kalau lu nggak suka ya nggak usah jeruk nipis. Ke ini kok jeruk nipis. Tapi kalau orang nggak suka yang kecil-kecil atau punya penyakit lambung, mah nggak usah bagi jeruk purut apa-apa. Karena aku kan nggak ada mah, nggak ada lambung, nggak ada usus, nggak ada apa penyakit dalam tubuhku sehat. Jadi aku selalu menggunakan jeruk nipis, termasuk minum jeruk nipis. Nanti aku juga minum, lihat nanti. Jeruk nipis tanpa gula, tanpa madu. Jadi setelah itu diaduk-aduk. Tuh, seksi menggelora loh. Tuh, bumbunya sudah menyegar ya, guys. Tuh. Ih, sedap. Nian. Tuh, warnanya ada seperti ini ya. Jadinya sedap kan? Oh, seperti masak sop. Tunggu rebusan itu melembung-melembung ya guys. Mari kita cicipi ya guys. Maksudnya bumbunya. Karena aku kan belum kasih garam, belum gue kasih garam ini. Gue belum kasih garam karena takut sudah asin. Bumbunya kan pakai 2 bumbu, takut asin. Karena aku kan nggak suka asin-asin. Tapi kalau emak-emak itu, ibu-ibu kalau sukanya asin ya digaris garam. Kita coba dulu. Wah, meletak. Ada rasa masam, kecut, manis, kayak jadi satu. Budidayakan untuk menonton dari awal hingga akhir sayang. Jadi nggak usah tanya mas apa. Itu juga nggak baik, nggak sopan. Jadi biasakan kalau kamu melihat nonton orang lagi memasak, biasakan dari awal melihat itu jauh lebih baik. Karena saat aku buka live, saat aku memasak selalu aku bilang aku masak apa.
Jadi kalau aku menjawab one by one pertanyaan kalian nggak selesai-selesai. Jadi tolong hargai ya. Makanya kalau mau nonton itu harusnya kamu berteman dulu sama gue, baru kalau aku bikin masakan itu pasti kalian terundang otomatis. Jadi tunggu belum dulu. Tunggu belum. Jangan terburu-buru dimasukin bumbunya, bahan-bahan chefet. Oke, aku mau bikin air rebusan jeruk nipis di hadapan kalian semua sebagai bukti kalau aku untuk tenggorokan aku, untuk kesehatan aku alami tanpa obat, tanpa ke dokter, tanpa pil-pil, tanpa oplas. Cara hidup sehat, kurangi begadang, terus merokok, nge-vape, dugem, tapi banyak istirahat, minum air putih, berpikir positif, makanannya sehat, rebus-rebus, jangan berlemak-lemak, dan yang terakhir kurangi gula, garam, kecap manis, pokoknya yang berbahan-bahan dahsyat bagi kesehatan tubuh. Kalau lu ingin hidup sehat, susah kalau ngomong berdebat sama orang, telinganya agak nggak stereo. Padahal aku sudah jelaskan loh. Oke, sekarang karena kita ini minum air sesuai minuman. Gue lebih suka jeruk nipis ya. Lihat loh, gue jeruk nipis. Tanpa gula, tanpa madu, tanpa garam. Jadi inilah alami. Memang rasanya kecut-kecut tapi bagus untuk tenggorokan, kecantikan, bahkan keputihan, mioma, kandungan kista, asal kamu rutin minumnya. 1 hari 1 kali saja. Tapi kalau punya penyakit lambung jangan. Ini bagi orang yang aman lambungnya, usus atau mahnya. Oke. Kita aduk-aduk dulu. Tanpa edit. Depan kamera supaya terlihat jelas. Ini jeruk nipis separuh. Gue cicipi dulu terasa jeruk nipisnya atau enggak. Mantap. Oh, kecut-kecut. Kita minum dulu. Oh, tanpa sensor, tanpa edit. Karena aku setiap hari minum satu jeruk nipis, sekali lagi minum 2 gelas. Jeruk nipis ke? Mengurangi lemak, mengurangi kolesterol, mengurangi darah tinggi, asma, jantung, paru-paru, ginjal. Bagus banget jeruk nipis. Apalagi yang jeruk lemon yang besar, itu bagus. Asal jangan no sugar. No sugar. No honey. Jadi 1 jeruk nipis ya. Diaduk. Kita minum dulu. Aku di depan supaya kalian lihat aku minum jeruk nipis tanpa gula, tanpa madu.
2 gelas, 1 jeruk nipis. 1 jeruk nipis kan dibagi 2, minum setiap hari. Jadi ini sudah melumbuh. Maaf ya sayang, kalau kita itu berjumpa di rumahku, tolong gunakan jari-jarimu untuk tapping-tapping dengan bahasa sopan santun. Jangan sampai saling senggol sama orang. Jadi kalau kamu ingin dihargai, mulailah hargai dulu orang lain. Kalau kamu ingin dicintai, cintai dulu orang lain. Jadi kalau bahasa kamu tidak sopan, bahasa kamu kasar, bahasa kamu kurang ajar sama orang, aku yakin tidak ada seorang pun yang mau berteman atau mengenal atau hubungan pribadi dengan kamu. Ingat pesanku, jangan merasa dirimu paling sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan. Kalau tak suka, keluar. Oke? Jadi ini sudah melembung-melembung ya. Sudah matang. Mari kita masukkan bumbu-bumbu, bahan-bahan semua chef food. Nah. Oh. Keren banget. Oh. Jadi kita tunggu 5 menit lagi. Siang juga jarang. Mangkoknya kurang kecil itu, kurang terlalu kecil mangkoknya. Agak soto ini. Sampai mendidih dulu karena bawahnya itu ya harus kurang matang. Oke. Masa hatimu, hatiku kuberikan padamu. Ini ada udang. Ini nggak tahu apa ini. Gue nggak tahu. Ini kerucut, entah kerucut apa aku juga nggak tahu. Ini bakwan. Terus ini kerucut apa ini? Warna oranye. Entah apa namanya gue nggak tahu. Ini hewan. Ini hewan bakso ikan, bakso hewan.
Oke, kita coba lagi bumbunya. Karena kan sudah berbaur semua sama semua bahan seafood. Suka lu kalau lu mau sosis tambahkan sosis juga bisa. Kalau suka ayam silakan, babi silakan, daging sapi silakan. Karena kan sesuai selera, topping juga sesuai selera, juga sesuai dengan dompetmu isi kantong. Karena seafood itu lebih mahal dari ayam, dari daging sapi, dari daging babi. Karena aku beli satu bungkus sudah langsung sasetan, ada 15 biji bahan-bahan seafood, tapi bukan termasuk bakwan. Kalau bakwan sendiri itu aku belinya itu 32.500. Memang mahal sih, memang seafood lebih mahal. Tapi kalau aku beli bakwannya lebih mahal lagi. Jadi bakwan aku ini pakai itu 10 biji. Satu bakwan 5.000, jadi 10 biji 50.000. Dan enggak semua orang bisa makan seafood, karena seafood ini makanan dari laut kan, dasar dari laut. Kebanyakan orang alergi. Jadi kalau kamu punya gejala alergi dengan seafood, ya sekali-sekali coba makan seafood. Tapi karena aku nggak ada pantangan kecuali babi, aku nggak bisa babi. Padahal aku orang Cina, tapi aku tak bisa makan babi. Jadi tiap kali aku makan babi selalu muntah. Jadi gitu aku tak bisa makan babi, tak cocok makan babi. Tapi puji Tuhan aku suka seafood, suka ikan, suka sayur. Ayam, bebek juga suka, tapi nggak terlalu gimana enggak. Karena aku lebih suka makan sayur sama buah. Semakin bertambah hari, semakin bertambah umur, ingat kesehatan itu lebih penting. Jadi jangan nafsu keinginan kamu makan dalam porsi banyak seperti orang nggak pernah makan setahun, orang serakah rakus gitu. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Seperti aku makan apapun aku nggak pernah gemuk. Aku makan enak-enak apapun dalam porsi yang harus diimbangi dengan bergerak, beraktivitas. Makanya dari dulu BB-ku ya segini nih, nggak pernah gembor, nggak pernah. Kalau aku sudah merasa diriku gendut sedikit, meskipun naik 1 kilo, sudah kayak aku kepikiran beban, kayak ada beban ton di dalam otakku. Kenapa baju-bajuku aku pakai tank top tuh nggak cukup, berarti menandakan aku gendut. Terutama kalau pipi aku kelihatan tembel, sudah dipastikan BB-ku bertambah. Jadi aku banyakin jalan kaki, olahraga, bergerak, akhirnya lemaknya terkikis sendiri. Tidak perlu oplas, karena pemberian dari Tuhan. Kalau tidak perlu oplas, karena yang penting kita dilahirkan Tuhan nggak cacat, punya 2 mata, 2 telinga, hidung, mulut, 2 tangan, dan jari lengkap, punya kaki. Sudah bersyukurlah sama Tuhan. Intinya berterima kasih sama Tuhan, karena di luar sana banyak hidupnya nggak lebih baik dari dirimu. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, termasuk masalah beban hidupmu, jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan, dan thank you with God. Terima kasih dengan Tuhan, karena kamu diberikan wow jauh lebih baik daripada orang lain di luar sana. Dan yang kedua, tips sehat dari aku, saran, jangan membanding-bandingkan dirimu sama orang lain. Biarkan saja orang itu punya rumah mewah, mobil mewah, itu nggak usah ada punya penyakit iri. Karena punya penyakit iri, punya penyakit hati, tidak akan bermanfaat dalam hidupmu, malah membuat kamu masalah, kamu stres sendiri. Akhirnya kamu jadi gila, stres, gila, akhirnya kamu bundir-bundir. Nah, itu jangan. Hidup itu terlalu indah diberikan Tuhan. Jadi syukuri, nikmati, dan thank you with God. Ngomongnya sudah pelan, memang kamu yang nggak dengar. Masih, memang kamu yang nggak dengar. Ngomongku sudah pelan kok. Kalau aku ngomongnya keras, mungkin kamu sama aku lebih kasar kamu. Emang aku ada ngomong nggak pelan? Ngomong nggak pelan gimana? Emang kamu bisa ngomong pelan? Nah, sudah melembung semua. Lihat, wow, mekar semua. Mekar loh. So you mekar semua.
Tuh udangnya mekar saya. Menggelembung maksudnya. Ini juga menggelembung. Wow. Wow. Ini juga menggelembung. Wow. My God. Terus juga bakso Iwan. Iwannya mana? Iwan. Wow, fantastis. Bukan curhat sayang, tapi untuk kasih tahu orang hidup itu sudah sebenarnya hidup ini indah banget bagi orang selalu bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Tapi intinya kembali pada pribadi masing-masing. Mungkin dia terlahir dalam orang tua, dalam keluarga yang berantakan alias broken home. Mungkin papa mamanya bercerai, terus dia menikah, punya suami, punya istri yang kekerasan dalam rumah tangga, terus punya anak yang nakal, bawal, sampai melakukan di luar keluar rumah, jadi maling, di luar rumah melakukan hal-hal yang menyedihkan, yaitu beban pikiranmu bertambah banyak. Jadi hidup itu syukuri, jalani, dan terima kasih sama Tuhan. Itu intinya. Game itu kan ya pakai uang. Yang penting itu olahraga, banyak bergerak sendiri. Percuma kalau game tapi kamu malas bergerak. Percuma ikut game kalau kamu pingin apa makan dalam porsi banyak. Pingin jajan nih gini. Akhirnya kamu membatasi, nggak bisa makan enak, nggak bisa menikmati hidup ya toh. Karena kamu selalu berpikir ikut game kan sudah bantu aku game. Padahal keinginan kamu jauh lebih besar dari kamu pada kamu ikut game. Mending nggak usah game, buang-buang duit toh. Mendingan dari duitmu buat pergi game kamu berikan ke panti asuhan. Bukankah kamu dapat pahala di surga? Dan doamu tembus ke surga. Badanku sudah seksi membara kok. Jadi tunggu bumbunya meresap. Tuh. Udangnya besar sekali saya. Ini kekang. Mari kita cicipi dulu kuahnya ya. Mari kita cicipi dulu kuahnya saya. Ini lezatnya. Bukan chef, bukan koki. Tapi gue memang suka hobi banget masak-masak. Selain masak itu sehat, lebih praktis, lebih murah lah. Kita coba itu dulu. Wah, mantap sekali sumpah. Kabel. Oh my God. Dar. Oh my God. Kita coba dulu bakwan nyampuk atau enggak. Kalau belum ya kita rebus lagi. Karena bakwan itu kan lebih keras. Apalagi bakwan ya. Kok bisa agak lain gimana? Bukannya ngangani. Coba kita lihat, coba ini dulu.
Kita potong dulu. Kita potong. Kita potong dulu. Kita makan dulu. Ya kamu masak apa? Besok masak soto be itu kubahan. Masak kasih sayang dong. Masak cinta kasih sayang. Empuk sekali, sumpah empuk. Ku tahu apa mau. Senyuman terlukis di wajahku. Apa sih? Mas, suara lembut menyapa aku. Lembutnya selembut hatimu. Tulusnya setulus cinta padaku. Ku sadar beruntungnya aku. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya, karena kau separuhku, berbagi suka duka, saling mengisi dan menyempurnakan, karena kau separuhku. Masa cinta kasih sayang saya, cinta kasih sayang nih bakso Pak Wan Bang. Bang. Habis ini aku bikin masuk di YouTube aku Felicia Julia. Setelah aku gini aku bubar. Terus aku makan sambil bikin video. Baby, I love you. Why I love you. Enak dong. Mengalahkan rasa restoran, Beb. Cuma ini kan masanya penuh cinta kasih sayang, Beb. Kalau masakan restoran kan mungkin jauh lebih enak, tapi kan masakan orang lain, bener kan? Gitu kan sayang? Kalau ini kan masakan gue sendiri dong. Gue yakin ayangku kalau buat masakan dia pasti nambah. Anda memakan gemuk, dia padat, berisi kayak mau montek. Oke, kita tuangkan dulu. Kita tuangkan di mangkok. Kita tuangkan dulu. Iya gabut, asal kamu nggak gabut, jangan sampai lu gabut merindukan aku, merindukan Tati Tayang maksudnya. Gue nggak tahu bisa jawab apa. Ini mangkoknya bersih ya. Kita tuang dulu Pak Wan. Oke, Pak Wannya dulu sayang. Pak Wannya dulu, jangan banyak-banyak. Kali mah ini kan dibikin video supaya cantik, jadi harus bisa. Maksudnya bikin variasi supaya orang nonton itu senang. Harus ditempatkan yang benar dulu. Nggak boleh berantakan. Oke. Terus ini model kerucut entah nggak tahu apa. Nanti bahas dengan meskipun gede-gede kayak gini. Aku kalau lu macam-macam sama aku tinju lu ngeblak. Iya toh saya.
Jadi ini kan kene. Terus ini hewan ikan, bakso ikan. Bakso ikannya terlalu kecil tuh. Ini nggak tahu apa namanya, ini bulat lonjong nggak tahu aku. Namanya apa bulat lonjong? Entah namanya apa. Gue kan mau atur dulu supaya kelihatan cantik kalau difoto. Panas, ini kena uap juga mukaku. Ngadi loh saya. Bukannya ini namanya papa. Papa. Iya kan papa. Benar tak? Bakso ikan. Kayak kalau orang Cina bilang kayak apa, hewan. Bakso ikan. Ini udangnya gede banget sayang. Aduh, panas. Kekyang. Terus ini udang. Nah, kita tuangkan kuah. Ini masalah isinya masih ada, tapi karena nggak cukup mangkoknya. Oh, sedap banget ya, guys. Ini kasih sabunnya nih. Nih. Belum. Nah, belum ya. Kita pakai tomat supaya kelihatan cantik toppingnya. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah ya, jangan dipaksain. Dan kita masukkan bakwan di sini supaya kelihatan seperti bunga, supaya cantik. Bentar gue ambilkan seperti bunga. Ini yang lonjong. Nah, supaya cantik penghias saja. Nah, tuh panas ya, panas. Tuh, wow, di Felicia Julia. Coba lihat dari dekat. Wow, cantiknya. My baby. Cantiknya. Tuh, variasi ke? Ya, cantiknya variasi. Gini ya, Tom Yangkum Felicia Julia. Ini I love you. Bye bye. Sudah ya. Bye bye. Gue mau bikin video lagi masuk di YouTube. Thank you.
Bye-bye.